Bagaimana DeepSeek menjadi perbincangan hangat saat ini di seluruh dunia? Dari postingan di LinkedIn, Twitter, hingga di Facebook, bahkan semua orang yang membicarakan model AI asal Tiongkok ini. Buat yang belum paham, DeepSeek adalah chatbot AI seperti ChatGPT, tapi dikembangkan oleh perusahaan startup dari China. Saat ini model terbarunya yaitu DeepSeek V3 sedang viral karena disebut-sebut sebagai rival, bahkan bisa mengalahkan raksasa company seperti GPT-4o dari OpenAI dan Claude 3.5 Anthropic. Tapi, kenapa bisa seramai ini? Apa yang membuatnya berbeda? So, let's dive in guys. DeepSeek bukan cuma sekedar chatbot biasa. Model ini dirancang oleh perusahaan rintisan China, DeepSeek, yang fokus pada pengembangan AI generatif. Tapi yang bikin heboh adalah kemampuan DeepSeek V3 ini memiliki performa setara GPT-4o dengan biaya pelatihannya hanya 5% dari biaya model OpenAI. Bayangin aja, model canggih ini dibuat dengan anggaran super hemat, tapi hasilnya justru lebih efisien dan powerful. Gimana caranya? Sebelum bahas solusi DeepSeek, kita harus pahami dulu masalah utama AI saat ini. Model seperti GPT-4o atau yang dari punya Meta punya 3 kelemahan besar. Yang pertama, ada di boros sumber daya, di mana makin banyak parameter, makin besar juga biaya dan energi yang dibutuhkan. Kedua, sulit memahami konteks panjang. Arsitektur transformernya itu bikin memori meledak saat proses teks panjang. Ketiga, pelatihannya yang cukup mahal, di mana biaya transfer data antar GPU itu bikin perusahaan mengeluarkan duit ratusan juta dolar. Nah, DeepSeek V3 ini punya solusi cerdas untuk semua masalah ini. Mereka pakai 4 inovasi kunci. Yang pertama, yaitu memakai arsitektur MOA atau Mixture of Experts. Bayangin aja, DeepSeek V3 ini punya 100 ahli di otaknya. Ahli matematika, sastra, coding, dan lain-lain. Saat kalian bertanya soal kalkulus, hanya ahli matematika aja yang aktif. Sementara ahli yang lain itu tidur. Hasilnya hanya 37 miliar parameter yang dipakai per token. Bukan 1 triliun seperti model dari kompetitor. Ini seperti memakai lampu LED di satu ruangan, bukan menyalakan seluruh gedung. Yang kedua, ada multi-head latent attention. Ini analoginya seperti seseorang yang suka baca novel 500 halaman dan orang tersebut tidak mengingat setiap kata, tapi hanya intinya saja. Nah, multi-head latent attention ini bekerja mirip seperti itu. Alih-alih menyimpan semua data mentah, ia mengompresnya jadi slot laten yang hanya menyimpan poin kunci. Hasilnya, pemrosesan teks panjang jadi lebih cepat dan nggak makan memori. Yang ketiga, ada pelatihan pakai FP8. DeepSeek ini pilih presisi 8 bit buat tugas tertentu, bukan 16 atau 32 bit. Hasilnya, penggunaan GPU itu lebih efisien dan biaya juga turun drastis. Inovasi yang terakhir, yaitu pakai dual pipe. Sistem ini bikin GPU bisa berkomunikasi sambil mengolah data. Jadi nggak ada waktu nganggur, hemat waktu dan hemat energi. Hasilnya, DeepSeek V3 ini unggul di semua benchmark. Yang pertama di biaya pelatihan yang hanya mengeluarkan 5,57 juta US dollar dibandingkan GPT-4o yang mengeluarkan biaya sebesar 100 juta lebih US dollar. Dan yang kedua, kemampuan penalaran, di mana DeepSeek ini jauh lebih baik dalam menyelesaikan soal matematika kompleks dan analisis konteks panjang. Dan yang ketiga, ramah lingkungan. Konsumsi energi lebih rendah ini berkat teknologi FP8 dan juga dual pipe. Nah, bahkan DeepSeek V3 ini membuka source code-nya untuk publik, sesuatu yang jarang dilakukan perusahaan besar seperti OpenAI ataupun Google. Ini bikin developer di seluruh dunia itu bisa ikut mengembangkan modelnya. Dengan biaya rendah dan performa tinggi, DeepSeek V3 ini bisa jadi game changer untuk startup dan bisnis yang ingin pakai AI tanpa keluar modal gila-gilaan. Apalagi model ini open source. Jadi, inovasi AI bisa lebih inklusif dan cepat berkembang. Ini mungkin awal di mana Tiongkok mulai memimpin perlombaan AI secara global. Pertanyaannya, apakah raksasa seperti OpenAI dan Google akan tergeser? Atau justru DeepSeek ini membuka era baru kolaborasi AI secara terbuka? Yang pasti persaingan ini
bakal bikin teknologi AI makin canggih dan terjangkau untuk kita semua. Dan sebelum gue tutup videonya, banyak sekali perusahaan besar yang sudah terguncang setelah perusahaan dari DeepSeek ini menunjukkan kemajuan pesat dalam bidang AI. Contohlah saham Nvidia sendiri, di mana sebagai pemain utama di industri AI ini turun sampai 13,60% menjelang pembukaan pasar. Gak hanya itu, perusahaan chip ternama seperti ASML dan ASM Internasional juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 10,32% dan 14,32% di pasar Eropa. Karena melihat performa dari DeepSeek ini yang cukup menjanjikan, bahkan untuk versi mobile-nya aja menduduki peringkat pertama di App Store. Ya, jika kalian penasaran, coba DeepSeek Fitri ini sendiri. Link ada di deskripsi. Dan jika kalian setuju bahwa inovasi harusnya inklusif, jangan lupa like, share, and subscribe. Beritahu gue di komentar, apakah OpenAI dan Google perlu khawatir? So, see you on the next video. Bye-bye.